Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Sudah diberkati? Hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar tentang bagaimana supaya hidupmu tetap sehat, tetap kuat di masa-masa yang sulit. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Amin. Saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar dari perjanjian lama. Kenapa dari perjanjian lama? Karena perjanjian lama adalah perjanjian baru yang disembunyikan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Saya ajak saudara untuk sama-sama belajar dari cerita Elia dan Elisa. Kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan bahwa apa yang menimpa mereka adalah contoh. Dan ditulis sebagai peringatan buat saudara buat saya yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Elia, dari Elisa sehubungan dengan apa yang saya mau sampaikan sama saudara, bagaimana caranya supaya hidupmu sehat, kuat, diberkati di masa-masa yang sulit. Saudara siap diberkati? Amin. Pada waktu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pertama kali Allah memberikan seorang imam besar untuk memimpin bangsa ini. Siapa imam besar yang pertama? Harun. Jadi imam besar bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi imam besar juga pemimpin bangsa. Berjalan dengan waktu, singkat cerita, imam besar gagal memimpin bangsa ini. Nah, karena imam besar gagal, mereka minta raja. Kemudian Allah memberikan raja kepada bangsa Israel. Siapa raja yang pertama? Saul, raja yang pertama. Sejak ada raja, pimpinan yang tertinggi bangsa Israel dipegang oleh raja. Posisi yang kedua dipegang oleh imam besar. Berjalan dengan waktu, kita sudah tahu bahwa kerajaan Israel akhirnya terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan Israel di utara, kerajaan Yehuda di selatan. Dengan kata lain, raja juga gagal memimpin bangsa ini. Sekalipun yang terbaik, kita tahu Daud gagal. Anaknya Salomo juga gagal. Karena raja gagal, Allah membangkitkan nabi. Siapa nabi yang pertama? Samuel, nabi yang pertama. Kerajaan Israel berada pada saat masa-masa yang paling gelap. Ketika kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama siapa? Ahab, raja yang jahat. Kita sudah tahu istrinya bernama siapa? Isabel. Isabel membuat bangsa Israel menyembah Baal, menyembah berhala. Isabel adalah istri yang jahat. Perhatikan baik-baik. Ketika kerajaan Israel ada di masa-masa yang paling gelap, Allah membangkitkan seorang nabi yang bernama siapa? Elia. Saya mau saudara mengerti, jabatan nabi berbeda dengan jabatan imam besar dan raja. Ketika imam besar mati, maka anaknya yang menggantikan menjadi imam besar. Ketika raja mati, maka anaknya menggantikan menjadi raja. Ada penerus, tetapi jabatan nabi tidak ada penerus. Seorang nabi mati, Allah akan membangkitkan orang lain sebagai nabi. Kecuali Elia dan Elisa. Itu sebabnya dalam Alkitab saudara ada cerita Elia dan Elisa. Betul? Dalam Alkitab saudara ada cerita Elia dan Elisa. Nah, Elisa merupakan gambaran tentang siapa? Elia merupakan gambaran tentang Yohanes Pembaptis. Elia hidup di padang gurun. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis. Alkitab mengatakan sesuatu tentang Yohanes Pembaptis. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, maka dosamu akan diampuni. Nah, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria yang bertugas membakar ukupan dalam bait Allah. Pada zaman itu, Gabriel berkata sesuatu kepada Zakaria tentang anaknya, Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan ia, siapa ia di sini? Yohanes Pembaptis. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi jelas sekali. Elia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan Elisa? Elisa merupakan gambaran tentang siapa? Tuhan Yesus. Betul? Elisa dalam bahasa Ibraninya God save, artinya God save, Allah yang menyelamatkan. Demikian juga dengan Yesus dalam bahasa Ibrani, Yeshua, nama Yesus Yeshua. Yang artinya apa? Yehova save.
Tuhan yang menyelamatkan. Elisha hidup di antara bangsa Israel. Dan dia pernah bertemu dengan seorang perwira yang bernama Naaman. Yang disembuhkan dari sakit kusta. Betul? Demikian juga dengan Yesus. Yesus berjalan keliling di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Yesus pernah bertemu dengan seorang perwira Romawi di Kapernaum. Yang hambanya sakit di rumah. Disembuhkan. Jadi jelas sekali. Elisha merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Elia merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Nah, kembali kepada cerita tentang Elia. Apa yang kita bisa pelajari dari Elia dan Elisha? Pertama-tama Elia. Jadi waktu sebelum Elia membunuh 450 Nabi Baal. Sebelumnya Elia tampil di Gunung Karmel. Dia menantang 450 Nabi Baal. Kita sudah tahu ceritanya. Elia mempermalukan 450 Nabi Baal sebelum dia bunuh 450 Nabi Baal dengan pedang dengan tangannya sendiri. Ketika bangsa Israel melihat Elia mempermalukan 450 Nabi Baal, apa yang bangsa Israel katakan? Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Sebelumnya bangsa Israel menyembah Baal, tapi ketika dia menyaksikan bagaimana Elia mempermalukan 450 Nabi Baal, mereka semua berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, banyak orang berpikir bangsa Israel sudah kembali kepada Allah, berbalik kepada Allah. Ternyata tidak. Mereka tetap menyembah Baal. Nah, ini yang membuat Elia depresi. Elia frustasi. Kenapa? Karena dia merasa pelayanannya gagal. Bukan hanya itu. Belum lagi Isabel. Ketika Isabel mendengar bahwa Elia membunuh 450 Nabi Baalnya. Isabel, dia kirim utusan kepada Elia. Dan mengancam Elia. Mereka akan membunuh Elia. Nah, pertanyaan saya, waktu Elia mendengar ancaman dari Isabel, apa yang terjadi sama Elia? Dia ketakutan. Padahal sebelumnya Elia baru saja mempermalukan 450 Nabi Baal. Dia baru saja membunuh 450 Nabi Baal. Seharusnya ancaman yang datang dari seorang wanita tidak mengganggu Elia. Tapi apa yang terjadi? Elia ketakutan. Dia kabur. Demikian juga terjadi hal ini sama Daud. Daud mengalahkan Goliat. Tetapi kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara akan menemukan Daud berkata begini. Bagaimanapun juga, satu hari aku akan binasa di tangan Saul. Sebelumnya, Daud yang sama. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Daud yang sama. Daud berkata begini, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang. Tuhan juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Tetapi apa yang terjadi? Daud yang sama. Bukan Daud yang berbeda. Daud yang sama yang sebelumnya berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari ini, dari itu, dari ini, dari itu. Tiba-tiba Daud berkata, bagaimanapun juga, satu hari aku akan binasa di tangan Saul. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kalau saudara mulai berpaling dari Yesus, saya selalu bilang sama saudara, jangan pernah berpaling dari Yesus. Saudara harus selalu melihat Yesus. Lihat firman-Nya, pegang janjinya. Di saat saudara berpaling dari Yesus, dan saudara mulai melihat sekeliling saudara, apa yang terjadi di sekeliling saudara? Saudara berpikir, apa yang terjadi di sekelilingmu bisa membahayakan kamu. Petrus, selama mata Petrus memandang Yesus, Petrus dia bisa berjalan di atas air secara supranatural. Ada di atas ombak, ada di atas angin, ada di atas badai. Tetapi ketika mata Petrus mulai berpaling dari Yesus, dan dia melihat apa yang terjadi di sekeliling dia, dia berpikir apa yang terjadi di sekeliling dia, ombak, angin, badai, bisa membahayakan dia. Dan apa yang terjadi? Dia tenggelam. Saya mau kasih tahu sama apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun situasi dunia sekarang ini, matamu tetap memandang Yesus dan kamu ada di atas segala-galanya. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, tetap pandang Yesus. Pegang janji Tuhan. Pegang firman-Nya. Kamu akan ada di atas segala-galanya. Jangan pernah berpaling dari Yesus. Ketika kamu berpaling dari Yesus dan melihat sekeliling saudara, aduh BBM naik, harga naik, gaji nggak naik.
Apa yang terjadi? Saudara melihat apa yang terjadi di sekelilingmu bisa membahayakan kamu. Tetap pandang Yesus. Tetap lihat Yesus. Pegang firman-Nya. Pegang janjinya. Kamu akan ada di atas segala-galanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kembali kepada Elia. Jadi Elia dia frustasi. Kenapa? Karena dia merasa pelayanannya gagal. Dia berpikir ketika dia mengalahkan 450 Nabi Baal ketika bangsa Israel melihat bangsa Israel berbalik kepada Allah. Ternyata tidak, mereka tetap menyembah Baal. Itu sebabnya bangsa Israel, itu sebabnya Elia frustasi. Dia merasa pelayanannya gagal. Belum lagi ditambah Isabel yang mengancam ingin membunuh dia. Apa yang terjadi? Elia melarikan diri, dia kabur, dia ketakutan. Kemudian akhirnya dia berdoa, cukuplah Tuhan sekarang ambillah nyawaku. Puji Tuhan, Tuhan tidak menjawab doanya Elia. Kemudian kalau saudara baca terus ceritanya, Elia tertidur, dia sampai tertidur, dia stres, dia depresi, dia sampai tertidur. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Elia, membangunkan Elia, membuat Elia makanan, minuman, Elia makan, minum. Kemudian dia tertidur lagi. Malaikat Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, membuat Elia makanan, minuman, dia bangun, dia makan, dia minum. Sesudah itu, yang kedua kali, dia melarikan diri ke padang gurun. 40 hari, 40 malam. Dia tiba di gunung Horeb dan dia bersembunyi di dalam satu gua di gunung ini. Tuhan menampakkan diri kepada Elia dan berkata, Elia, apa kerjamu di sini? Apa jawab Elia? Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Perhatikan baik-baik. Di sini Elia mengadukan Israel kepada Allah. Dia aduin semua dosa-dosanya bangsa Israel. Dia menghakimi bangsa Israel. Dia mendakwa. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia, dia mengadukan dosa-dosanya. Kebobrokan bangsa Israel. Kenapa? Karena dia merasa dirinya dia yang paling benar. Betul? Dia merasa dirinya yang paling benar. Hanya aku seorang diri. Dan mereka ingin membunuh aku. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang Kristen yang lain atau saudaramu melakukan sesuatu yang jahat sama saudara. Kemudian saudara datang sama Tuhan, saudara berdoa, saudara beberin dosa-dosanya orang itu. Saya mau kasih tahu, sesungguhnya Tuhan tidak berkenan. Nggak ada yang bilang amin. Apakah saudara selalu demikian? Tuhan dia jahat banget, dia sama saya. Tuhan dia jahat banget Tuhan. Aduh dia begini, dia begitu, dia begini. Dia. Saudara beberin dosa-dosanya. Terkadang kita berpikir karena kita tidak melakukan dosa yang sama dengan orang itu, kita merasa kita lebih baik daripada orang itu. Dan kita omongin dosanya, nggak karu-karuan. Bagaimana dengan dosa yang lain yang saudara perbuat? Kenapa semua diam? Apa yang kita bisa pelajari di sini? Jangan pernah menghakimi orang lain berdasarkan perbuatannya. Karena hari ini saudara dan saya tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tapi karena iman di hadapan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Elia merasa dirinya paling benar. Mereka membunuh nabimu, mereka meruntuhkan mesbahmu, hanya aku seorang diri. Apa responnya Tuhan? Waktu dia merasa dirinya paling benar, paling kudus. Apa responnya Allah? Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi waktu Elia merasa dirinya paling benar, paling kudus. Tuhan, mereka membunuh nabimu, mereka meruntuhkan mesbahmu. Mereka menyembah Baal. Dia merasa dirinya dia yang paling benar, satu-satunya. Dan Tuhan berkata, Elia, masih ada 7.000 orang lagi. Jadi jangan pernah merasa paling benar,
paling kudus, paling suci. Jangan. Tuhan berkata, waktu Elia berkata, saya paling benar. Tuhan bilang, masih ada 7.000 lagi. Amin. Masih ada 7.000 lagi. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama, kita akan lihat dalam perjanjian lama peristiwa ini. Karena perjanjian lama terkadang suka menceritakan lebih detail lagi. Di sini Tuhan hanya memberikan respon, masih ada 7.000 orang lagi. Tetapi sesungguhnya respon Tuhan tidak sampai di sini. Kita lihat satu raja-raja, perhatikan baik-baik. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh dambi-dambimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi ayat yang ke-14, di sini Elia merasa dia yang paling rajin. Aku berusaha segiat-giatnya untuk Tuhan, Allah semesta alam. Dia paling rajin, dia paling giat, dia paling benar. Semua orang Israel sudah hancur-hancuran. Apa responnya Tuhan tadi? Dalam Roma 11. Elia, masih ada 7.000 orang lagi. Bukan kamu, 7.000 orang masih ada. Jangan merasa dirimu paling benar. Kemudian respon Tuhan sesungguhnya tidak sampai di sini. Apa jawab Tuhan? Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi gantiin kamu. Wow. Di saat Elia merasa dirinya paling benar, bukan hanya Tuhan berkata masih ada 7.000 orang lagi. Tapi di saat dia merasa dirinya paling benar, kamu aku ganti. Amin. Nggak ada yang bilang amin. Nggak mau diganti. Makanya jangan suka menghakimi. Jangan merasa diri paling benar. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Apa yang kita bisa pelajari? Kenapa? Karena Alkitab berkata, apa yang menimpa mereka adalah contoh. Dituliskan sebagai peringatan buat kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Amin. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Jangan pernah merasa dirimu paling benar. Hanya karena kita tidak melakukan dosa yang sama dengan orang itu, kita merasa diri paling benar. Bagaimana dengan dosa yang lain? Dan jangan mendakwa, jangan menghakimi saudaramu. Karena kita tahu sekarang bahwa kita hidup bukan dibenarkan karena perbuatan, tapi dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau kamu boleh ada sebagaimana kamu ada sekarang, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara melihat orang lain melakukan dosa yang tidak kamu lakukan, jangan merasa dirimu paling benar. Ketika kamu melihat saudaramu berbuat dosa, berdoalah buat mereka. Hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan, bukan diomongin. Berdoalah buat mereka. Amin. Ini yang bisa kita pelajari. Apa yang terjadi? Minggu depan saya akan lebih detail lagi tentang ini. Apa yang terjadi setelah peristiwa di Goa? Apa yang terjadi? Elia menjadi orang yang rendah hati. Dia banyak belajar tentang Allah. Dia mengenal Allah sekarang. Dia menjadi orang yang rendah hati. Akhirnya apa? Dia pergi, dia merendahkan dirinya, dia cari Elisa, dia urapi Elisa, menggantikan dia. Nah, Elisa berbicara tentang siapa tadi? Tentang Tuhan Yesus. Amin. Elisa berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Elisa? Tadi kita sudah belajar dari peristiwa Elia. Sekarang apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Elisa? Saya mau kasih tahu sama saudara, semua pergumulan, semua tantangan yang paling dikhawatirkan oleh dunia ini di akhir zaman hanya 2 area. Yang pertama, ketersediaan, provision. Yang kedua, kesembuhan, healing. Tapi puji Tuhan,
Di dalam gereja ini kita sudah belajar kemarin banyak. Betul? Tentang apa? Tentang firman Tuhan. Tentang perjamuan kudus yang memberikan kesembuhan buat saudara, buat saya. Kesehatan. Yang ketiga kita sudah belajar tentang persepuluhan. Betul? Dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini ada satu rahasia yang harus saudara cari. Supaya Tuhan membuka tingkap langit. Memerintahkan berkatnya datang kepadamu. Dan rahasia itu ada di balik persepuluhan. Jadi sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kunci sama saudara. Kunci untuk menghadapi dua hal yang paling dikhawatirkan dunia ini. Betapa diberkati saudara, betapa diberkati saya. Tetapi banyak gereja yang tidak menyadari bahwa firman Tuhan dan perjamuan kudus erat hubungannya dengan kesembuhan, kesehatan. Banyak gereja yang tidak menyadari persepuluhan erat hubungannya dengan ketersediaan. Dan ketiga hal ini kita lihat Tuhan taruh berdampingan dalam dua buah cerita di mana di dalamnya kita bisa belajar apa yang Elisa lakukan. Perhatikan baik-baik. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Katakan bersama saya, ada kelaparan di negeri itu. Jadi momennya ada kelaparan. Ingat baik-baik, ada kelaparan. Alkitab menceritakan, kalau saudara baca ayat selanjutnya, Alkitab menceritakan Elisa menyuruh bujangnya untuk memasak makanan untuk rombongan para nabi. Ketika bujangnya sedang memasak, ada salah satu rombongan daripada nabi, dia pergi mencari tumbuh-tumbuhan liar. Setelah mendapat, dia pulang, dia potong-potong, dia masukin ke dalam kuali. Waktu mereka makan, salah seorang berteriak, ada maut dalam kuali. Ada maut dalam kuali. Nah, saya sudah mengerti kuali saat itu untuk memasak makanan. Mereka makan untuk hidup. Jadi seharusnya kuali memberikan kehidupan. Bukan memberikan kematian. Tetapi saat itu ada maut dalam kuali. Nah, apa yang Elisa lakukan? Apa yang Elisa lakukan? Ayat 41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Apa yang Elisa perintahkan? Ambillah tepung. Dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka, apa yang terjadi setelah itu? Tidak lagi ada bahaya dalam kuali itu. Wow. Saya mau saudara mengerti, saudara bisa membedakan cara-caranya dunia dengan cara-caranya Allah. Caranya dunia, kalau saudara masak makanan di rumah, lagi masak, kemudian tiba-tiba ketumpahan, apa yang kamu lakukan? Buang. Buang. Betul? Buang. Waktu saudara ambil minuman di dispenser, saudara taruh, tiba-tiba masuk laler. Apa yang kamu lakukan? Buang. Caranya dunia, buang. Tapi caranya Tuhan berbeda. Tuhan gak buang. Tuhan menambahkan sesuatu yang lebih lagi. Dalam hal ini, Elisa memerintahkan, menambahkan apa? Ambillah tepung, dilemparkannya ke dalam masakan. Tidak lagi ada bahaya. Nah, tepung di sini berbicara tentang apa? Kalau saudara lihat kitab Imamat, ada 5 korban di sana. Korban bakaran, betul? Korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Dari 5 korban ini, ada satu korban yang bukan menggambarkan tentang kematian Tuhan Yesus. Yang 4 lainnya menggambarkan kematian Tuhan Yesus. Kenapa? Karena korbannya berupa binatang. Ada darah di sana. Ada kematian di sana. Tapi ada satu korban yang bukan menggambarkan kematian Tuhan. Justru menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus. Korban yang mana? Korban sajian. Nah, kalau saudara mempersembahkan korban sajian, korbannya berupa apa? Bukan binatang. Berupa apa? Imamat. Perhatikan baik-baik. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik
dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, persembahannya berupa apa? Tepung yang terbaik, fine flour. Saya percaya ibu-ibu di sini yang suka bikin kue tahu tepung yang terbaik. Pegang aja udah tahu, karena ini tepung yang terbaik. Betul? Dan ia harus menuangkan minyak. Minyak di sini berbicara tentang apa? Roh Kudus. Dan membubuhkan kemenyan ke atasnya. Tepung yang terbaik ditambah minyak, kasih kemenyan. Ini berbicara tentang apa? Kehidupan Tuhan Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini. Tepung yang terbaik, tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Dia diurapi Roh Kudus. Karena waktu di Nazaret, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Kemenyan, semua pikiran, perkataan, perbuatan Yesus naik sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Jadi tepung di sini, ambillah tepung, berbicara tentang siapa? Ketika ada maut, ambil tepung. Maka tidak lagi ada maut. Ini berbicara tentang apa? Ketika Allah melihat dunia ini sudah hancur-hancuran. Kalau manusia dibuang, tapi Allah tidak buang. Allah menambahkan sesuatu. Tepung yang terbaik. Siapakah dia? Anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Dia tidak berdosa. Dia tidak dosa. Dia tidak mengenal dosa. Dia diurapi Roh Kudus. Semua perkataan, perbuatannya naik sebagai dupa yang harum. Berkenan di hadapan Tuhan. Waktu Yesus berjalan keliling dunia ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sekeliling Yesus? Yang tadinya ada maut, ada bahaya. Apa yang terjadi? Orang buta melihat. Orang kusta tahir. Orang lumpuh berjalan. Orang mati dibangkitkan. Waktu dia ada dalam dunia ini, kematian diubah menjadi kehidupan. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, tepung di sini berbicara tentang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Amin. Jadi tepung di sini berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kehidupan buat saudara-saudara. Amin. Saudara, sehat, umur panjang, tidak ada maut. Yang percaya boleh bilang amin. Firman Tuhan adalah kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Yang kedua, ambil tepung, lempar. Ada api di sana. Nah, ini baru berbicara tentang kematian Tuhan. Amin. Tepung untuk bikin roti. Roti dibakar dalam api. Apa yang terjadi? Ini menggambarkan apa? Yesus dihukum oleh api murka Allah. Perjamuan kudus. Yang kedua, perjamuan kudus. Ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus memberikan kehidupan sama saudara. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi tepung di sini berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Yang kedua tentang perjamuan kudus. Yang percaya boleh bilang amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ya, berikan dulu kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. 2 Raja-Raja 4:42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Datanglah seseorang dari Baal Salisah dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Kata 20 di sini, di dalam bahasa Ibraninya adalah esrim. Berasal dari kata eser, akar katanya asar. Betul? Apa artinya? 10, taiti, persepuluhan. Nah, ini bukan buat semua orang. Bagian ini tidak buat semua orang. Hanya orang yang memiliki hati untuk mencari rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara bisa lihat, waktu ada kelaparan, Elisa merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Apa yang Elisa perintahkan? Ambil tepung. Waktu ada maut, ambil tepung. Tepung berbicara tentang apa?
Firman Tuhan. Dan kemudian dilempar ke dalam api. Berbicara tentang apa? Perjamuan kudus, kematian Tuhan. Amin. Apa hasilnya? Tidak lagi ada maut. Tidak lagi ada bahaya. Yang kedua, persepuluhan. Ketika ada kelaparan. Lihat, Tuhan menaruh ketiga hal ini dalam dua cerita yang berdampingan. Supaya apa? Supaya saudara bisa belajar. Amin. Persepuluhan. Apa hasilnya? Kalau tadi tepung, firman Tuhan, perjamuan kudus, ketika ada bahaya kelaparan, ketika dunia gelap, apa hasilnya? Tidak lagi ada bahaya. Amin. Yang kedua, persepuluhan. Apa hasilnya? Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Pada waktu kelaparan, ada seseorang yang datang memberikan persepuluhan. Sebelumnya tidak ada. Sehingga segala sesuatunya tidak pada tempatnya. Tapi ada seseorang yang membawa persepuluhan. Dan Elia berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Amin. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Orang membawa persepuluhan, sebelumnya tidak ada yang membawa persepuluhan. Segala sesuatu tidak pada tempatnya. Tetapi ketika ada seseorang yang membawa persepuluhan, apa yang terjadi? Bukan saja kebutuhan mereka terus-menerus dicukupi, tapi Alkitab mengatakan ada sisanya. Ketika terjadi kelaparan, ada sisanya. Ini yang Elisa perintahkan pada waktu terjadi kelaparan. Elisa merupakan gambaran tentang siapa? Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, lakukan. Saudara masih ingat peristiwa kelaparan di Mesir? Kita lihat sebentar. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, Alkitab begitu banyak mencatat peristiwa kelaparan. Dan kelaparan bukan kelaparan yang biasa-biasa, kelaparan yang hebat. Dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Minta roti. Nah ini satu clue. Kenapa waktu terjadi kelaparan orang minta roti? Kenapa gak minta kambing? Kenapa gak minta yang lain? Kenapa minta roti? Dan Firaun berkata kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Aneh. Minta roti dong sama Yusuf. Artinya apa? Firaun sesungguhnya mau mengatakan, Yusuf adalah roti hidup yang sesungguhnya. Dunia minta roti tapi mereka tidak mengerti siapakah roti hidup yang sesungguhnya. Tapi Firaun memberitahukan kepada rakyat Mesir tanpa disadari, tanpa mereka tahu. Pergi kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf merupakan gambaran tentang siapa? Tidak lain tidak bukan gambaran tentang Yesus. Minta roti, pergi kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf adalah roti hidup yang sesungguhnya. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Pergilah kepada Yusuf. Waktu terjadi kelaparan, yang saudara butuhkan adalah Yesus. Amin. Cari Yesus. Ini jawaban buat saudara. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Minta roti. Pergi ke Yusuf. Dan apa yang Yusuf katakan, lakukan. Amin. Elisa merupakan gambaran tentang siapa? Tuhan Yesus. Waktu terjadi kelaparan, ada bahaya, ada kekurangan. Apa yang Elisa perintahkan? Ambil tepung. Tidak lagi ada maut. Tepung berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Perjamuan kudus. Saya mau kasih tahu sama saudara,
hari-hari ke depan tidak akan lebih baik. Tapi tetap matamu memandang Yesus. Amin. Tetap pegang janji firman Tuhan. Tetap pegang apa yang Tuhan Yesus suruh saudara lakukan. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Luangkan waktumu baca firman Tuhan. Selalu. Tetap matamu memandang Yesus. Lihat firman-Nya, pegang janjinya. Kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air. Amin. Yang selalu menghasilkan buahnya. Yang tidak layu pada musim kering. Tidak layu. Daunmu selalu hijau. Dan apa saja yang kamu perbuat berhasil. Amin. Senantiasa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ada tepung yang dilempar ke dalam api. Kematian Tuhan. Tuhan dihukum oleh api murka Allah. Ambil bagian dalam perjamuan kudus. Amin. Apa yang terjadi? Firman Tuhan. Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Perjamuan kudus. Kamu terima hidup yang sama seperti Yesus. Tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan. Yang kedua. Ini bukan buat semua orang. Persepuluhan. Ini rahasia surga yang tidak dibukakan kepada semua orang. Amin. Apa yang terjadi ketika seseorang membawa persepuluhan? Ketika ada kelaparan. Kelaparan. Apa yang terjadi? Mereka semua makan. Semuanya makan. Bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi. Tapi masih ada sisa. Amin. Kamu bisa nabung. Kamu bisa beli mobil. Kamu bisa beli rumah. Jangan batasin sisanya. Ya sisanya paling 500.000 sebulan Pak. No. Masih ada sisa. Sisa saudara beda sama sisa surga. Amin. Nah inilah Elisha, inilah Yusuf. Tipologi yang merupakan gambaran tentang Yesus. Ketika terjadi kelaparan, Firaun berkata, pergi sama Yusuf. Perbuatlah apa yang dia perintahkan kepadamu. Perbuatlah. Saya percaya dunia boleh gelap. Dunia boleh banyak bahaya. Banyak maut, banyak kelaparan, kekurangan. Tapi saudara dan saya yang punya Yesus, punya roti hidup. Kamu tetap diberkati, tetap sehat, tetap kuat. Masih ada sisa. Yang percaya boleh bilang amin. Sudah diberkati? Amin. Ketika dunia kelaparan, mereka tahu mereka butuh makanan. Tapi mereka hanya berpikir makanan dunia, roti. Tapi hari ini kita tahu siapa roti hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus. Saudara butuh Tuhan Yesus. Kamu hidup bukan dari roti saja. Tapi dari firman. Siapa firman itu? Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia. Penuh kasih karunia. Penuh kebenaran. Saudara butuh kasih karunia. Di saat-saat seperti ini. Dan siapa kasih karunia itu? Yesus. Dunia butuh roti yang berbeda. Saudara tahu siapa roti yang sesungguhnya? Saya percaya dunia boleh gelap, dunia boleh kelaparan, dunia boleh kekurangan, ada banyak bahaya. Saudara dan saya tetap sehat, tetap kuat, diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara diberkati? Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dunia berteriak minta roti. Mereka minta roti yang salah. Roti fisik, makanan. Tetapi kami tahu hari ini, Firaun berkata, pergilah kepada Yusuf. Dan Yusuf merupakan gambaran tentang Yesus. Kami tahu roti hidup yang sesungguhnya. Dan kami mau tetap memandang Engkau Tuhan. Kami tidak pernah mau berpaling kepadamu. Karena Alkitab mencatat berkali-kali ketika dunia ada dalam kelaparan. Kami harus datang kepada roti hidup Yusuf. Dan kami harus melakukan apa yang Engkau perintahkan. Maka kami sehat, kami terpelihara sempurna. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Engkau akan pelihara kami dengan sempurna Tuhan. Tidak ada maut, tidak ada bahaya. Karena firman-Mu Tuhan memberikan kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Kehidupan, tubuh dan darah-Mu memberikan kehidupan kepada kami. Hidup yang sama seperti yang Kau miliki, itulah yang Kau berikan kepada kami. Dan persepuluhan, ada satu rahasia di balik persepuluhan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mau mencari rahasia ini. Ada kelimpahan dari seberang lautan.
Ada tingkap langit yang dibuka, yang akan diperintahkan datang ke dalam lumbung-lumbung kami. Dan betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mendengar kebenaran ini. Dan biarlah apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, mereka mendengar, mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Maka kami akan terpelihara, kami diberkati, kami sehat, kami kuat. Kami tidak pas-pasan, tapi Alkitab menjanjikan ada sisa. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin.